Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pembahasan selanjutnya mengenai identifikasi dan pengujian ide, di mana sebelum kita membuat studi kelayakan bisnis, kita harus tahu dulu sebuah ide atau gagasan apa yang ingin direalisasikan untuk menjadi sebuah bisnis. Nah, ini merupakan tahap awal di mana kita memulai sebuah bisnis. Ini akan menjadi sebuah perbincangan atau pembahasan yang menarik dan untuk selanjutnya kita simak slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya mengenai gagasan atau ide, di mana gagasan atau ide ini biasanya kita muncul ketika kita membaca buku. Nah, ketika ada ide atau gagasan ini, maka biasanya kita tuangkan ke sebuah konsep bisnis. Nah, ini awal sekali ya, ide atau gagasan ini di awal sekali. Yang kedua adalah survei. Kita bisa muncul sebuah gagasan atau ide setelah kita melakukan survei. Atau bisa juga ide yang kita temukan itu kemudian kita survei sehingga kita bisa menentukan apakah ide bisnis ini bisa dikerjakan atau enggak gitu ya. Kemudian juga karena kebutuhan. Nah, kebutuhan ini biasanya karena manusia atau masyarakat ini punya kebutuhan yang berbeda-beda dan di situ itu ada celahnya. Maka kita bisa mengisi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada pesaing. Nah, ketika pesaing mengeluarkan sebuah produk seperti itu, maka kita sebagai pihak lainnya yang membaca tren tersebut, kita bisa memunculkan sebuah produk-produk lain atau gagasan atau layanan lain yang lebih baik, atau kita biasa menggunakan ATM ya. Kemudian pengalaman. Nah, menurut pengalaman diri sendiri ya, mungkin sebelum ada Grab atau Gojek, pengalaman diri kita sendiri yaitu ketika pulang dari kampus atau dari mana gitu, kita bisa menggunakan ojek yang bukan ini ya, by aplikasi, ojek manual ya, jadi mana kita nyari, begitu susahnya nyari ojek gitu ya, sehingga kita punya ide atau gagasan bagaimana kalau by aplikasi lebih cepat nih gitu ya, atau lebih mudah gitu. Kemudian ada hal yang baru di lingkungan ya, perubahan lingkungan yang sangat cepat, terutama teknologi, mau tidak mau kita semuanya banyak menggunakan paperless ya. Sedikit sekali kita menggunakan kertas seperti itu. Jadi sekarang dialihkan kita menggunakan handphone ya. Bagaimana kita kalau tidak membawa handphone itu seperti ada yang kurang gitu ya. Karena data-data kita, bahkan mungkin uang kita ada datanya di handphone gitu ya. Karena sekarang sudah menggunakan e-money gitu kan. Kemudian juga saluran distribusi ya, bagaimana saluran distribusi sekarang kompleks sekali ya. Kalau dulu kita saluran distribusi cuma ada beberapa macam, sekarang sudah berbagai macam, kita bisa menjual produk ya di situ. Kemudian pemasok. Nah, sekarang pemasok ini beraneka macam dan beragam ya. Jadi pemasok ini banyak sekali. Sehingga ide bisnis itu bisa kita mix and match atau kita ATM dari orang lain. Karena pemasok ini yang namanya misal tekstil itu nggak hanya 1-2 orang aja sekarang, tapi berbagai macam orang. Karena misal karena tekstil itu impor, jadi banyak orang yang impor seperti itu bisa jadi. Nah, ini kita lakukan pembahasan selanjutnya. Teknik menjaring gagasan ya. Mungkin kita punya banyak sekali ide atau gagasan, tapi kita harus menjaringnya mana yang kita kerjakan dulu. Pertama yaitu kita listing dulu. Kita listing apa saja yang mau kita kerjakan. Ide-idenya itu kita listing semua, daftar dulu. Kemudian kita tentukan ranking dan bobot. Misal ranking pertama adalah ide yang bisa kita kerjakan dalam waktu dekat yang mana gitu ya. Yang kemudian kita bobot. Misalnya bobot itu, misal ini ya, kita bobot berdasarkan sumber daya yang kita punya ya.
Semakin tinggi bobotnya berarti semakin tinggi pula sumber daya yang kita punya. Misal seperti itu ya. Nah, ketika kita kalikan, nanti kita lihat ya, hitung skor. Skornya kita kalikan dan mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Nah, ambil tiga dulu, kemudian kita pilih. Kalau memang sumber daya kalian mumpuni dan mencukupi, bisa tiga-tiganya dikerjakan. Tapi kalau tidak, timnya terbatas ya, mau nggak mau kita harus ambil satu yang bisa kita kerjakan. Dan yang sumber dayanya sudah tersedia. Untuk selanjutnya mengenai market database ya. Jadi market database ini kita wajib untuk punya ya sebagai data dasar kita tentang pangsa pasar. Misal ide kita, gagasan kita sudah kita temukan satu yang kita mau ambil. Oke, misalkan contoh paling mudah yaitu ketika kita mau membuat usaha bisnis goreng ya, gorengan pisang. Nah, gorengan pisang seperti itu. Nah, pisangnya diolah untuk dengan bentuk apa saja gitu. Misalnya data bahan baku, kita punya data bahan baku misalnya pisang, minyak, tepung, itu daftar bahan bakunya siapa aja yang punya. Biasanya seperti itu ya, kita listing. Tuh, kita butuh berapa kira-kira. Kemudian kita data supplier, kita harus punya, wah suppliernya pisang siapa nih. Kalau bapak ini tidak ada pisangnya, lagi stoknya habis, kita harus punya beberapa data supplier. Kemudian data konsumen. Nah, siapa aja orang yang suka membeli pisang olahan, pisang goreng, atau pisang dalam bentuk lainnya ya, seperti itu. Nah, kita harus juga tahu pasar kita, data penduduknya seperti apa gitu, atau lebih banyak anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, seperti itu. Ya, kita harus tahu dulu data kependudukan. Kemudian data geografis dan data pangsa pasar industri itu juga harus tahu, gitu ya. Kenapa? Ya kita harus tahulah gimana. Misal data geografisnya menunjukkan bahwa di suatu daerah itu tempatnya adalah dengan suhu yang tinggi, misal gitu ya. Kalau suhunya tinggi di sana berarti kalau kita jual gorengan nggak cocok dong. Harusnya kita jualan yang seger-seger, misal ya seperti itu. Kemudian data pencarian penduduk ya dan perilaku konsumen. Misalnya ya data pencarian penduduknya adalah petani dan perilaku konsumennya dia suka makan di rumah bersama keluarga, misal kayak gitu ya. Nah, ketika kita jual gorengan dalam bentuk kafe nih, wah kita harus mikir juga nih, apakah ini juga bisa sinkron dengan perilaku konsumen yang ada di sekitar, gitu ya. Kemudian ada data penjualan industri, daya beli konsumen. Misal data penjualan industri nih, ya, ternyata belum ada sama sekali penjual gorengan di suatu wilayah tersebut. Nah, ini kita susah ya, susah mencari data penjualan. Apakah nanti ini jualan gorengan kita sukses atau enggak gitu kan ya, karena tidak ada orang yang menjual gorengan juga gitu, gorengan pisang gitu kan. Nah, kita cari juga data penjualan yang mirip-mirip misalnya di suatu daerah dengan data geografis dan data kependudukan yang mirip, misal ya. Kemudian yang memang sama-sama jualan pisang gorengan seperti itu. Kemudian teknologi di wilayah tersebut, apakah teknologinya juga ikut sudah maju atau belum. Misal kalau gorengan pisangnya itu masih kontemporer, masih apa ya, masih mengandung yang masih berbau tidak modern lah ya. Itu misalnya seperti itu disesuaikan dengan teknologi yang ada di sekitar situ. Wah, masyarakatnya masih menggunakan handphone biasa ya, bukan yang touchscreen misalnya. Wah, itu masih masuk lah gitu.
Tapi ketika orang-orang yang sudah menggunakan iPhone, nah kita kan nggak bisa menjualan pisang goreng biasa itu ya. Mungkin pisang gorengnya harus diolah lebih bagus lagi, lebih instagramable lagi gitu, lebih cantik lagi, lebih enak lagi ya gitu. Kita modifikasi lagi pisang gorengnya, entah itu pisang gorengnya bentuknya spiral atau apalah seperti itu. Jadi kita memang harus tahu market database kita gitu. Untuk selanjutnya kita juga harus bisa menganalisis permintaan ya gitu. Pendekatan analisis permintaan memang diharuskan guna mendapatkan perkiraan penerimaan pasar secara lebih objektif dan didukung dengan analisis yang mendalam sehingga akan membantu pada saat melakukan kajian finansial. Nah ini ya, ketika pertambahan penduduk banyak nih ya penduduknya ya bertambah, gitu. Apakah permintaannya juga akan bertambah? Bisa jadi atau belum tentu juga gitu ya. Nah, ketika pendapatan seseorang meningkat, apakah kebutuhannya juga meningkat? Bisa jadi dan bisa tidak juga gitu kan ya. Nah, dengan adanya perkembangan model, apakah seseorang itu akan berganti model atau tidak? Nah, ini naiknya harga barang substitusi ya. Misal substitusi itu, misal ini ya, kita biasa makan tempe, ternyata tahu sekarang harganya lagi mahal loh, naik loh gitu ya. Nah, ini apakah dengan naiknya harga tahu juga akan meningkatkan harga tempe? Nah, itu. Kemudian penurunan tingkat harga dan turunnya harga barang komplementer. Nah, ini ya. Bagaimana penurunan tingkat harga ini? Misal biasanya sebuah syar'i dijual dengan harga 1,5, kemudian kita jadi turun, kita lihat jadi 900, apakah itu akan meningkatkan permintaan masyarakat untuk membeli atau tidak? Nah, itu kompleks sekali kan ya. Dan turunnya harga barang komplementer. Nah, ini ya, barang-barang komplementer kita apakah turun atau tidak. Kalau komplementernya turun, wah, ini primernya juga turun juga atau enggak ya. Nah, ini kita harus benar-benar menganalisisnya objektif ya, untuk tahu apakah nanti barang atau jasa kita ini benar-benar dibutuhkan, diminati oleh masyarakat atau tidak. Analisis supply. Nah, ini ya analisis supply nih. Ketika kita misal mau produksi sebuah jilbab nih ya, jumlah pabrik dan kapasitas produksi. Nah, jumlah penyedia ini kainnya bagaimana, kemudian penyedia printingnya bagaimana. Nah, apakah pabriknya bisa memproduksi dengan kuantiti sedikit atau harus ada minimal kuantiti. Nah, ini kita harus tahu juga ya. Nah, ini ada jumlah unit pemasaran impor per tahun, asosiasi impor atau aliansi impor pemasaran. Nah, ini kita juga harus mampu menganalisis ya, ketika para importir tekstil ini menaikkan harganya lah karena sebab akibat. Nah, kita juga harus antisipasi di sana ya. Dan jumlah unit pemasarannya juga, bagaimana kita nanti memasarkan produk kita ini seperti apa, jalurnya juga bagaimana kan gitu ya. Nah, ini ada jumlah penjualan dan strategi pemasaran. Nah, selain jumlah unit pemasarannya, kita harus tahu jumlah pemasaran dan strategi pemasarannya. Misal kita menggunakan sales atau kita menggunakan marketplace seperti itu ya. Dan banyak lagi macam-macam strategi pemasaran ya. Kemudian sasaran konsumen yang dituju dan pangsa pasar yang dicapai. Misal jilbabnya adalah menengah ke atas ya. Sasaran konsumen kita siapa? Oh, ibu-ibu pekerja dengan take home pay-nya atau gajinya di atas UMR, misal seperti itu. Dan pangsa pasarnya memang high end ya, menengah ke atas seperti itu. Jadi cocok untuk ibu-ibu yang
menengah ke atas. Masalah yang timbul ketika kita membuat sebuah studi kelayakan yaitu identifikasi dalam kendala pemasaran. Kira-kira apa nih kendala-kendala yang akan terjadi ketika kita nanti membuat studi kelayakan bisnis dalam hal pemasaran, misal keterbatasan modal. Ternyata kebutuhan untuk membuat sebuah produk A ini butuh 1 miliar gitu kan ya. Uangnya dari mana gitu kan, keterbatasan modal kita gitu. Kemudian keterbatasan teknologi, kita belum punya alat-alat canggih, komputer atau laptop yang canggih, handphone yang bagus, peralatan foto untuk memfoto produk dan lain-lain. Kelangkaan bahan baku, wah ini bahaya ini, kelangkaan bahan baku. Ketika bahan bakunya langka nih ya, pelanggan kan mesti dia tahu ketika tidak sesuai dengan permintaan bahannya atau tidak sesuai dengan produk biasanya, nah mereka justru akan bertanya-tanya atau komplain ya. Kemudian keterlambatan informasi, nah ini ya, kendala yang ada di pemasaran bahwa sistem informasi yang sekarang sudah sangat cepat sekali perkembangannya, tidak boleh sampai kita terlambat ya. Kemudian kendala penyimpanan, waduh ini kalau kendala penyimpanan adalah masalah gudang ya. Ketika kita memproduksi ratusan pieces, ribuan pieces, kita butuh yang namanya gudang. Nah ini bagaimana nih penyimpanannya seperti apa. Kemudian elastisitas harga penawaran. Nah ini bagaimana kita elastis ya dalam harga penawaran barangnya ini gitu. Kemudian kendala birokrasi, peraturan dan lingkungan. Apakah penjualan jilbab ini dilarang? Misal seperti itu. Apakah kita sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi jilbab internasional, misal seperti itu. Nah, kendala birokrasi, peraturan dan lingkungan ini juga salah satu yang menjadi poin penting ya. Apakah bisnis ini atau studi kelayakan bisnis ini bisa lanjut atau tidak, atau bisa dijalankan dengan mudah atau tidak. Nah, ini nanti kendala-kendalanya di sini. Seperti yang kita ketahui menurut para pengamat bahwa Indonesia ini merupakan pangsa pasar yang besar, gitu ya. Pangsa pasar yang besar. Jadi misal lingkungan ekonominya, ternyata orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini penghasilannya itu variatif sekali. Ya, tingkat pendapatannya, pertumbuhan ekonominya itu variatif. Jadi pasti ada kalangan yang memang sugih ya gitu. Ada yang memang menengah lah, biasa-biasa wae gitu ya. Dan ada yang memang sangat-sangat minim gitu. Jadi memang variatif sekali ya. Nah, kata pengamat-pengamat katanya Indonesia ini pasar yang paling enak sekali gitu, katanya seperti itu. Lingkungan politik dan hukum dan serta aspek yuridis juga. Apakah produk kita ini boleh secara hukum dan yuridis, boleh nggak sih gitu? Jangan-jangan nggak boleh nih gitu kan ya. Kalau boleh ya kita lanjut gitu. Dan juga lingkungan politik, apakah produk kita atau layanan kita menyinggung politik atau enggak nih gitu. Ketika menyinggung politik nih, wah ini perlu dikaji ulang ya. Kemudian adanya lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi yang sekarang digemari masyarakat yang seperti apa ini? Kita harus analisis juga sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat, kondisi geografisnya gitu ya, data kependudukannya. Nah ini nanti kita analisis ya. Lingkungan sosial budaya, nah ini kita harus benar-benar tahu apakah di daerah tersebut masih kental budayanya atau sudah mulai modern nih gitu ya. Ketika masih kental sekali budayanya, apakah produk kita ini masih sesuai atau bisa menyatu atau tidak gitu. Kemudian lingkungan kependudukan ya, yang telah diceritakan tadi bahwa memang
lingkungan kependudukan kita harus tahu ini yang paling banyak ini masyarakat ini jenis kelaminnya berapa, umurnya berapa. Nah itu ketika kita menjual produk anak-anak, usia anak-anak yang sekarang lagi banyak itu berapa, dan kita harus menjual produk anak-anaknya sesuai enggak dengan usia mayoritas di sana gitu. Nah, ini adalah sebuah analisis ya, SWOT analysis untuk small business. Ya, boleh, ini bisa dikerjakan. Tapi perusahaan besar juga menggunakan ini juga ya, SWOT. Nah, what do you do? What do you do ya? Di sini kekuatan kita ini sebenarnya apa ya? Yang terbaik. What do you do well gitu ya? Apa yang kekuatan kita yang sebenarnya itu apa? Nah, ketika kita mengisi listingnya itu lebih baik juga kita harus bertanya kepada orang lain yang tahu ya, orang memahami bisnis tersebut, bisnis yang kita jalani seperti itu. Karena ketika kita yang menjawab sendiri full tentang strength-nya, wah bisa tidak objektif ya, bisa subjektif malah gitu. Ada yang namanya weakness, apa sih kelemahan-kelemahan gitu ya, apa yang perlu kita improve ya, apa yang perlu kita perbaiki gitu di bisnis tersebut. Kemudian opportunities, ini apa sih tujuannya itu, goalnya itu yang mau diraih apa. Kemudian untuk mencapai goal tersebut kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang ada itu apa. Kita harus maksimalkan. Kemudian threat ya, threat ini ancaman-ancaman. Wah, apa yang ada di depan mata kita ini yang bisa membuat menghambat atau merusak bisnis kita nantinya, ini ancamannya. Kita harus tahu gitu ya, kita tidak boleh menggunakan kacamata Buddha ketika menjalankan bisnis. Kita harus juga butuh informasi-informasi eksternal dan internal, pendapat orang lain juga.